Hai Sobat Info, selamat datang di official YouTube BUMN Info. Sebelum menyimak kabar BUMN kali ini, yuk aktifkan lonceng notifikasi dan klik langganan agar tidak ketinggalan video lainnya. Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pemerintah telah memberlakukan adaptasi kebiasaan baru dengan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan. Transportasi umum pun kembali diaktifkan sebagai penunjang mobilitas masyarakat untuk dapat kembali bepergian ke berbagai daerah. Beroperasinya transportasi umum bertujuan mempertahankan bisnis perusahaan moda transportasi karena anjloknya omset akibat pandemi. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bidang Perhubungan Rosan Roslani, pandemi sangat memberi dampak langsung terhadap penurunan omset di bidang pariwisata yang berimbas pada berbagai sektor seperti transportasi, perhotelan, kulineri, dan UMKM di dalamnya. Untuk mencapai titik impas biaya pokok pada era adaptasi kebiasaan baru, dibutuhkan skenario khusus dalam menjalankan bisnis bagi BUMN transportasi di tengah pandemi. Menyongsong era adaptasi kebiasaan baru, beberapa BUMN transportasi menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, seperti yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia Persero. Terlihat pada loket stasiun yang hanya melayani pembelian tiket go-show atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sementara untuk layanan reservasi daring dimulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan pada aplikasi KAI Akses. KAI Akses juga memiliki fitur e-boarding pass sehingga penumpang tidak perlu mencetak tiket dan layanan cancellation dan reschedule secara daring untuk menghindari penumpukan penumpang di stasiun. Sementara itu, setelah pemerintah mengizinkan pembukaan kembali 61 pelabuhan, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI melaporkan adanya peningkatan penumpang. PELNI pun berkomitmen untuk menjunjung protokol kesehatan. Hal tersebut terlihat dengan pembatasan jumlah penumpang di atas kapal, kru dilengkapi APD selama bertugas, dan penumpang wajib menyertakan surat hasil rapid test sebelum bepergian. BUMN pelayaran lainnya yakni PT ASDP Indonesia Ferry Persero juga telah menyiapkan skenario adaptasi kebiasaan baru. Protokol ini berlaku di setiap penyeberangan di seluruh Indonesia, termasuk lintasan pelabuhan Bakauheni Merak. Sama halnya dengan PELNI, ASDP juga menerapkan pembatasan penumpang dari kapasitas kapal dan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Pada industri penerbangan seperti Garuda Indonesia, saat ini kembali melayani penerbangan domestik dengan protokol kesehatan, seperti pembatasan penumpang, penggunaan APD lengkap pada awak kabin, dan adanya alat High Efficiency Particulate Air atau HEPA filter, sehingga bakteri dan virus akan tersaring di filter dan menjadikan udara dalam pesawat bersih. Pengaktifan kembali BUMN sektor transportasi bertujuan menstimulus pemasukan yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Meskipun demikian, perusahaan diminta tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sobat Info, dengan dibukanya kembali transportasi umum, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan selalu terapkan pembatasan sosial dengan orang lain. Terima kasih telah menyimak info BUMN kali ini. Jangan lupa klik suka, lonceng, dan ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan cerita lainnya.